Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke project kedua ya. Jadi kita langsung share saja ya. Oke, nah ini file yang nanti kita gunakan ada 7 file ya. Nanti soal yang kita gunakan nanti di file Microsoft Word yang ini yang overview 1 sampai dengan 7. Untuk file Excel-nya ada overview 1 sampai 7 dan ini ada file tambahan yang nanti akan ada di soal ya. Oke, langsung saya buka saja ini soalnya ya. Ini project 1 sampai 6. Di sini ini hanya project 1 sampai 7 ya. Kemudian ini file Excel-nya ya. Kita langsung saja ya. Oke, on the product worksheet ya. Nah, ini seperti yang di project pertama ya. Jadi setiap kali kita ketemu soal, pastikan dulu worksheet-nya betul ya. Jadi kita pindahkan dulu worksheet-nya. Kalau misalkan nanti pertama kali muncul ada di bagian summary ya. Kita pindahkan ke product misalkan ya. On the product worksheet, freeze row 1 and 2 show the title and column heading always visible in sheet scroll vertically ya. Jadi ini kita klik di row ketiga ya. Kemudian pilih view, kemudian pilih freeze pane, kemudian pilih nah di sini harusnya bukan unfreeze ya, tapi di sini posisinya adalah freeze pane ya. Kebetulan tadi sebelumnya sudah di file sebelumnya sudah ke klik kayaknya ya. Jadi harusnya nanti posisinya adalah ketika klik bagian row 3 ini, kemudian pilih menu view, pilih freeze pane ini harusnya freeze pane seperti ini ya. Sehingga ketika di freeze ini akan tetap muncul untuk row 1 dan 2 ya. Kemudian di soal nomor 2 on the product worksheet masih yang sama ya. Eh, Left align the text in cell A1 ya. A1 berarti ini ya kita pindah ke home, kemudian pilih alignment ya. Nah, di sini tinggal left align ya. Oh ya, sorry. Sebetulnya tinggal pilih ini saja ya, left align ya. Ini kan left align ya, tinggal klik aja ya. Oke, itu untuk soal nomor 2 ya. Soal nomor 3 on the product worksheet in the quantity table column ya. Product worksheet in the quantity table column ya. Use conditional formatting. Ini ya, quantity table column berarti ya. Kita blok dulu quantity-nya pakai shift control panah bawah ya. Kemudian di sini dimintanya conditional formatting to apply three traffic light unrim format to the default represent value. Oke. Pilih menu home, pilih conditional formatting, kemudian pilih icon set ya. Nah, di sini ada ini ya, three traffic line unrim ya. Jadi seperti biasa ya. Jadi Anda sebelum kalau tidak hafal ya mana iconnya, kita bisa sorot terlebih dahulu sampai muncul tooltipsnya dan sekiranya sudah sesuai dengan soal baru diklik ya. Nah, ini untuk soal nomor 3. Soal nomor 4 on the product worksheet masih di worksheet yang sama. Apply the white table style medium one style to the table. Oke, masih di table yang sama. Kita tinggal pilih menu table design dan di sini ini table stylenya kita dimintanya medium ya. Ini medium. Kemudian stylenya white, berarti ini white ya. Kita diminta untuk table 1 ya, medium one ya. Berarti klik saja ini medium one ya. Ini table white, table style medium one. Oke. Itu untuk soal nomor 4 ya. Soal nomor 5 on the order worksheet. Oke. Nah, di sini maksudnya masih bukan order ya. Di sini harusnya produk. Ini salah ketik nih sepertinya ya. Karena di sini nggak ada worksheet order ya. Nah, yang ada adalah worksheet product. Oke. On the product worksheet in the projected value, ini projected value-nya ya. Oke. Enter a formula that multiply the value and the current value. Nah, ini current value ya. Column and value in increase name rank. Nah, ini dimintanya menggunakan name rank yang bernama increase. Use the rank in the formula instead of cell reference. Jadi kita nggak boleh ngambil dari sel yang ada di sini ya. Jadi ini tinggal sama dengan current value dikali ya karena multiply ya. Nah, increase-nya kita ketikkan saja increase. Nah, ini udah muncul increase, tekan tombol tab ya. Nah, sehingga tinggal enter dan nanti nilainya akan muncul ya. Itu untuk soal nomor 5 ya. Soal nomor 6 on the summary worksheet kita pindah worksheet ya. Apa the colorful palette 2 color to the chart ya. Ini tinggal ini chartnya. Tinggal pilih chart design, colorful, ini pilih color ya, cari yang colorful. Ini monokromatik, ini colorful.
pilih yang pelet 2 ya. Ini yang pelet 2 ya, klik ya. Oke, selesai ya untuk project pertama ya, 6 soal ya. Kita akan masuk ke project kedua ya. Nah, project keduanya kita buka overview 2 ya. Kemudian klik ya. You work from what group band? You are preparing information for a meeting, navigate the name rank read, and delete the content. Ini dimintanya adalah delete the content ya of the selected cell. Oke, berarti kita cari red di sini ya di name box seperti yang sebelumnya di soal yang sebelumnya ya sebelumnya versi satu pilih red. Nah, di sini ada muncul, tinggal delete saja ya. Oke, itu untuk tas pertama. Ya, tas keduanya adalah on the exchange rate worksheet. Oke, pilih exchange rate worksheet. In cell B4 sampai dengan D8. Kita klik saja B4, B4 ya, sampai dengan D8 ya. Tinggal enter. Oh, ini sudah keblok. Format the cell to display number to decimal. Ini kan di sini desimalnya 4 ya. Kita tinggal pilih the number dari menu home, pilih number ya, pilih application launchernya, pilih number. Kemudian di sini dirubah menjadi 2 ya. Karena dimintanya adalah two decimal place. Oke. Nah, ini jadi 2. Oke. Kemudian nomor 3 on the contact worksheet. Oke, pilih contact worksheet ya. In the email address column. Nah, di sini ada email address ya. Use a function to construct email address for each person using the first name and the Edward Group Bank. Nah, ini kita gunakan formula concat ya. Jadi kita menggabungkan satu teks, yaitu di sini ada di kolom dimintanya adalah first name ya. Kita ambil dari first name, kemudian kita tambahkan teks berupa email ya, pakai kutip karena dia teks ya, berupa teks. Kita tambahkan di belakangnya at wood, sorry, huruf kecil semua ya, wood groove bank ya, .com. Oke, tar ya, sehingga nanti akan muncul seperti ini ya. Kita masuk ke soal nomor 4 on the new account worksheet. Kita pilih ke new account worksheet ya. On the account balance ya, account balance ini account balance. Nah, dimintanya adalah chart swap data over the axis. Nah, ini cukup sederhana. Sebetulnya ini kita merubah yang tadinya dari company ya, ini munculnya adalah company name ya dari sini ya. Nah, dirubah ke data ininya ya. Nah, cukup pilih chart design. Pilih di sini ada switch row or column. Kita perhatikan di sini ya, chartnya akan berubah ketika kita klik switch row or column. Nah, sehingga yang muncul sekarang adalah nama company name. Yang tadi sebelumnya adalah opening balance dan current balance-nya. Oke, itu untuk jawaban nomor 4 dari project 2. Ya, kita akan masuk ke project 3 ya. Saya close dulu Excel-nya, saya buka overview 3. Kemudian soalnya, nah, you are compiling class data to present the enrollment director at the School of Fine Art. On the substitute worksheet, beginning at cell A1, import the data from the substitute text file. Nah, ini ya, ini sama seperti hal sebelumnya. Ini diminta untuk mengimport data yang berupa file teks ya, substitutes. Use the first row at data source as reader. Oke, cuman di sini dimintanya kita di substitute ini ya, betul ya. Nah, di sininya di cell A1. Oke, kita taruh dulu di A1. Kemudian pilih data, kemudian pilih text file karena dimintanya berupa text file. Kemudian kita klik folder yang sama dengan folder soal yang kita gunakan. Di sini ada substitutes ya, pilih import. Nah, seperti yang sebelumnya saya ingatkan, perhatikan kolomnya. Nah, ini untuk kolomnya sebelum sesuai ya, karena kolomnya harusnya ini kan, company, title, first, last ya. Oleh karena itu kita nggak bisa langsung pilih load ya. Kita pilih dulu transform data ya. Kita pilih dulu transform data. Kemudian kita pilih use first row as header sehingga pindah ya nanti nama kolomnya. Nah, kalau sudah kita pilih close load to ya, pilih close load to. Nanti akan muncul pilihan seperti yang ini, import data ya. Kita pilih exiting worksheet. Kita klik OK. Jadi ada perbedaan dengan import di versi pertama ya. Kalau di versi pertama itu kolomnya sudah sesuai sehingga langsung pilih load to ya. Tapi untuk di versi soal ini kolomnya tidak sesuai sehingga kita harus pilih transform data terlebih dahulu. Oke. Kita masuk ke soal nomor 2.
in on the instructional hours ya. Ini instructional hours. Adjust the width of column B to get to exactly 12. Oke, ini kita ke blok dulu ya. Ini kan B sampai dengan G. Ini ya, sesuai ya. Kita diminta untuk merubah ukuran dari kolomnya ya. Tinggal klik kanan saja, pilih kolom width, kita isikan nilai 12 ya. Klik OK. Nah, sehingga nanti ukurannya menyesuaikan. Kita masuk ke soal ketiga. On the enrollment worksheet. Ya, kita masuk ke enrollment worksheet ya. In cell G5 sampai dengan G10 kita ketikkan saja G5 sampai dengan G10 enter ya. Oh, di trend ini ya. Kita pilih dimintanya adalah insert column sparkline ya. Pilih menu insert. Di sini ada sparkline ya, pilih kolom. Kemudian data range-nya kita blok dari apa? Di sini dimintanya adalah last current next trend ya. Ini berarti tinggal kita blok last current next trend, klik lagi, kemudian klik OK, sehingga nanti muncul datanya seperti ini. Oke, itu untuk soal nomor 3 ya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 4 ya. Pilih classes ya, worksheet. Pindah dulu ya, pilih classes worksheet. Convert table to the cell rank, keep the formatting. Oke, klik di dalam tabelnya. Kemudian kita pilih menu table ya, table design. Kemudian pilih convert to rank ya. Nah, sehingga nanti muncul di sini do you want to convert? Yes. Ya, sehingga akan hilang menu tabelnya. Plus di sini filternya juga hilang ya. Itu untuk soal nomor 4. Kita masuk ke soal nomor 5 from the gradation worksheet. Oke, ini pilih gradation worksheet. Move the chart to new chart sheet then graduation chart. Oke, klik dulu bagian chartnya, kemudian pilih chart design. Nah, di sini ada menu move chart ya. Tinggal klik, pilih new sheet, kita beri nama graduation chart ya, chart. Oke, tinggal klik oke ya. Nah, sehingga pindah dengan sheet baru dengan nama graduation chart ya. Kemudian yang soal nomor 6 ya, soal nomor 6. On the instructional hour worksheet, kita pindah lagi ke instructional hour worksheet. Modify the chart to display hours as a primary vertical axis detail. Oke, klik di bagian chartnya, kemudian klik bagian plusnya, kemudian kita pilih yang text asli title-nya. Nah, pilih yang vertikal saja ya, pilih yang vertikalnya saja. Oke, dan di sini sudah muncul. Ctrl A ya, atau select all gitu ya. Terus kemudian kita ketikkan hours ya. Hours, 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 ya. Oke, nah sudah selesai untuk soal project 3 ya. Kita akan masuk ke project keempat ya. Saya close dulu, kita masuk ke project keempat. Oke, kita masuk ke project keempat. You are collecting information about the distance between popular travel destination on the London worksheet. Oke, pilih London worksheet. Nah, ya. Extend the formula in cell E2 to the end the table. Nah, extend ini cukup tinggal klik saja di E2-nya. Kemudian kita klik fill series sampai kursornya berubah jadi tanda plus seperti ini ya. Tadinya kan seperti plus tebal gini ya. Kemudian kita kalau sorotkan di sini jadi plus kecil, kita tinggal tarik ya. Sampai dengan data terakhirnya. Oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Oke, itu soal pertama. Soal keduanya adalah remove all conditional formatting rules from the London worksheet. Oke, ini di London worksheet. Pilih conditional formatting. Pilih di sini ada clear rules. Nah, pilihnya adalah entire sheet. Kenapa tidak selected cell? Karena kalau selected cell berarti ini saja yang dihilangkan. Sedangkan ini tidak ada conditional format kan. Nah, di sini juga di soalnya dimintanya adalah untuk London worksheet. Nah, berarti kita pilih clear rules from entire sheet ya. Sehingga hilang semua. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 3. On the New York City. Oke, pindah ke dulu ke New York City. Perform multiple sort the table, country region A to Z, and then by city A to Z. Oke, kita klik saja di sini. Tinggal pilih data di dalam tabelnya ya. Tadi udah klik di dalam table. Pilih sort ya. Kemudian yang pertama adalah dimintanya country on region. Oke, kita klik yang country on region. A to Z sudah betul. Add level. Kemudian pilih lagi city ya. A to Z sudah betul. Klik OK. Ya, oke.
Itu untuk soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 4 on the New York City masih sama worksheet-nya. In cell D18, kita klik saja di sini D18, enter. Use a function to display the highest number for air miles. Ya, ini rumusnya mencari nilai terbesar ya. Kita gunakan formula sama dengan max. Kemudian kita blok dari air miles data, tinggal save control panah bawah. Enter. Munculnya adalah 9.830 ya. Itu untuk soal nomor 4. Yang soal nomor 5 on the New York City worksheet masih sama ya. Create a cluster column chart that show the air mile for all city ya. City-nya ini. Air mile-nya ini ya. Place the chart below the table. Nah, kita diminta di bawahnya. Below ya. Karena below. Kalau sebelumnya kan di soal sebelumnya right ya. Ini below. The exact size and position of the chart do not matter. Jadi ukurannya bebas ya. Berarti ini tinggal kita blok yang city. Kemudian tekan kontrol. Blok lagi yang air miles. Kemudian pilih insert. Pilih yang bagian atas. Yang ini ya. Insert column and bar chart. Pilih yang clustered. Ya. Ini yang clustered column ya. Clustered column. Di sana soalnya di sini juga clustered column. Berarti ini ya. Klik. Nah, kemudian kita pindahkan chartnya ke bawah ya. Chartnya ke bawah tinggal pindahkan, kita geser saja ya, geser ke bawah. Nah, seperti ini. Ukurannya tidak perlu dirubah ya. Soal nomor 6 on the London worksheet, pindah ke London worksheet. Kemudian di sini for the LMS chart, ini LMS chart, display the data table without legend key. Oke, klik di yang plusnya, legend key-nya dihilangin, data table-nya di checklist ya. Nah, sehingga muncul data table, legend key di sebelah sini hilang ya. Itu soal nomor 6 project 4 ya. Kita masuk ke project 5. Saya close dulu file Excel-nya. Kita masuk ke overview 5 ya. Oke, untuk project 5 you are completing the grade spreadsheet. Oke, ini grade spreadsheet ya. For the current semester at below college copy the formatting of the title, subtitle and subtitle ya, ada title and subtitle of the task worksheet. Oke, kita pindah dulu ke task worksheet. Title and subtitle ini ya. Terus apply itu title and subtitle and project. Oke, jadi kita akan memindahkan format ini ya ke project. Nah, ini karena projectnya warnanya merah gini ya. Berarti ini kita tinggal blok dulu yang ini, yang di title dan subtitle yang di task, kemudian klik format painter, kemudian kita pindah project, kita blok yang subtitle dan title-nya ya. Sehingga nanti akan sama ya formatnya. Itu soal nomor pertama. Soal nomor kedua, on the task worksheet, kita pindah ke task worksheet ya. Name the table task. Oke, klik di dalam tabelnya, pilih table design. Nah, di sini bagian ujung kiri ada table name. Kita ganti dengan task ya, task. Enter, ya. Oke, itu soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 3. On the task worksheet, masih di worksheet yang sama. Configure the table style option to automatically set every the other table row. Oke, klik di dalam table. Nah, di sini ada total, ada banded row ya. Ini shaded ya. Jadi kalau ada kata kunci shaded row berarti banded row. Kalau ada shaded column, banded column. Kita checklist saja. Banded row ya. Itu untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 4. Eh, maaf, soal nomor berapa nih tadi? Oh ini ya. Nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. On the credit grade criteria worksheet. Oke, pilih grade kriteria. In cell B6, enter a formula. B6, ini ya B6. Enter a formula that value in the rank. Nah, ini kita diminta pakai rank ya. Total 1, total 2, total 3 ya. Use rank name in the formula instead of cell reference. Jadi kita nggak boleh menggunakan sum dengan cell reference ngambil dari atas ya. Tapi kita menggunakan name rank. Berarti sama dengan sum name rank. Kita ketikkan saja total 1 ya, total 1 tab ya, koma, total 2 tab lagi ya, tekan tombol tab ya di keyboardnya, koma lagi, total 3 ya, tekan tombol tab di keyboard, kemudian enter. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian pilih yang task 5 on the exam worksheet, pilih yang exam worksheet ya. In cell B20 ya, B20 kita klik aja di sini langsung B20, enter ya. Oh, ternyata di sini use a function to determine how many students do not have exam 3 result. Nah, kita diminta untuk mencari siapa yang tidak dapat
exam tree atau task tree ya. Nah, berarti kita gunakan formulanya adalah sama dengan count blank ya. Nah, ini ya. Kita gunakan count blank, kemudian kita blok total task tree atau exam tree, kita blok sampai data terakhir ya. Nah, ini data terakhirnya. Enter. Ada tiga ya. Di sini ada tiga tuh ya, sama ya. Oke, itu soal nomor 6, soal nomor 5, sama nomor 6-nya adalah on the score distribution. Ini ya. Chart sheet, remove the legend and display only the value as data label. Ya, data labelnya ditampilkan, legendnya dibuang. Data labelnya above, berarti harus ada di atas ini ya. Oke, klik di bagian chartnya, pilih plus, pilih dulu data label. Nah, ini udah muncul ya di bagian atas. Kemudian legendnya kita buang. Nah, legendnya dibuang. Ya, karena di sininya remove ya, the legend. Oke. Itu soal nomor 6 di project 5. Saya close dulu. Kita masuk ke project 6 ya. Kita masuk ke project 6. Oh, you are updating car insurance policy renewal data for the current month. Configure the January sheet. Oke, kita pindah dulu ke January sheet. Kemudian so that only cell A4 sampai F13 will be print. Oke, ini tinggal ketikkan saja A4 sampai dengan F13, enter. Kemudian kita pilih page layout. Nah, di sini ada print area, klik sheet area. Nah, ini tidak ada apa ya, tidak ada tanda apapun ya, tapi ketika nanti ini filenya di print, itu nanti hanya ini saja yang terprint ya, yang kita blok saja. Nah, saat nanti ujian jangan jangan lakukan pengecekan seperti itu ya. Kita hanya mengerjakan sesuai dengan perintah saja ya. On- Soal nomor 2 on the March worksheet, kita pindah ke March worksheet. Filter the table data to display only the policy with policy type NP ya. Ini NP ini ya, tinggal klik saja filternya, unselect saja, pilih NP ya, tinggal klik OK. Nah, ini hasilnya untuk task nomor 2 ya. Untuk task nomor 3 on the February worksheet, pindah ke February worksheet. In the discount column, ini discount column ya. Use a function to display yes. Nah, ini kita gunakan formula if kalau ada pilihan seperti ini ya. Yes, if the year as number ini ya is greater than. Nah, karena di sini greater than berarti kita gunakan lebih besar ya, otherwise display no. Selain itu nilainya no. Oke, berarti di diskon ini sama dengan if jika year number-nya lebih besar dari 3, maka displaynya adalah yes ya. Di sini yes. Selain itu no ya, kita kutip dua ya. No. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat formula adalah salah satunya lagi adalah kita perhatikan di rumus ini ya. Ketika kita menggunakan formula, ini ada pemisah ya, setiap logical test, koma, value if true, koma, dan seterusnya. Nah, kadang settingan komputer kita di sini bukan koma, tapi titik koma ya. Nah, jadi kalau titik koma, ini nanti disesuaikan aja dengan titik koma. Jadi nanti di sini titik koma, di sini juga titik koma. Ya, tergantung komputernya yang nanti rekan-rekan gunakan ya. Enter. Nah, ini hasilnya. Itu untuk tas 3, untuk tas 4 on the February worksheet, kita pindah masih di February worksheet ya. In the policy type column, ini policy type column, use a function to display first two character of the policy number. Policy numbernya ini ya, ini dimintanya from kolom B. Kolom B kan ini, betul ya. Nah, ini berarti ini tinggal sama dengan ya. Kemudian kita, karena di situnya adalah dimintanya first karakter yang pertama ya, berarti sebelah kiri ya, left ya. Dia ambil dari policy number, koma 2 ya. Ntar, nah ini hasilnya ya. Itu untuk soal nomor 4 ya. Soal nomor 5 on the summary worksheet. Kita pindah ke summary worksheet. Add the alternative description, alternative text description, renewal data to the chart. Oke, klik dulu chartnya, klik kanan. Di sini ada view alternative text. Ya, ini tinggal kita klik. Di sini ada isian, tinggal kita isikan renewal data. Ya, datanya kecil, oh kecil ya data. Oke. Terus klik di bagian sini ya, sehingga ini sudah tersimpan tuh ya. Oke. Selesai ya soal 5 dari project 6. Kita masuk ke project terakhir, soal project 7 ya. Kita klik dulu yang overview 7. On the weekly summary ya, kita pilih ke weekly summary worksheet sudah ya. Complete the data series in the daily average column without affecting the formatting. Ini ya. Ini tinggal kita tarik seperti tadi ya, series. Nah, ini ya. Hanya saja di sininya without affecting the format. Kita klik dulu ini. Nah, di sininya berarti
fill without formatting ya, klik ya sehingga nanti formatnya kembali seperti awal ya. Itu untuk soal nomor pertama. Soal nomor kedua, on the monthly summary ya, monthly summary ini ya. Format the data C2 sampai J7 J10 ya. C2 kita ketik aja di sini. C2 titik 2 J10 enter ya. Terus misalkan di sini dimintanya adalah untuk merubah J table, berarti pilih menu insert, pilih table. Di sini menggunakan header that has header ya. Ini berarti checklist. Oke. Kemudian dirubah menjadi apply orange table style medium style. Oke, ini ya berarti table style medium style ini ya. Medium warnanya orange, orange-nya nomor 3 ya. Ini nomor 3 harusnya. Nah, betul ya. Oke. Itu untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 on the weekly summary ya. Pindah lagi ke weekly summary. Insert a Pareto chart that depict the distribution of only the cells that occur on Wednesday. Oke, berarti sales yang ada di Wednesday. Yang di sales kan kategori ya tentunya ya. Change terdaftar Wednesday ini. Oke, yang dijual kan tentu ini ya. Berarti kita blok dulu yang kategori, kemudian tekan kontrol, tombol kontrol di keyboard, pilih Wednesday, kemudian pilih insert, pilih chart. Dan di sini ada recommended chart. Ya, Pareto ini ada di recommended chart ya. Kemudian kita klik yang paling bawah. Nah, ini Pareto chart ya. Ini Pareto. Oke, klik OK. Muncul. Nah, ini chartnya diminta di mana? Kita namain dulu ya. Ini Wednesday Onion Sales. Ini kita namain dulu. Wednesday Unit Sales. Ya. Nah, ya. Oh, insert Pareto di click on the distribution cell dan cek di total. Ah, ini sebenarnya tidak apa tidak diminta ditaruh di mana ya, tapi minimal tidak menutupi lah ya. Kita taruh di sebelah kanannya saja ya. Oke, sudah selesai ya. Ini untuk soal project kedua ya, latihan versi project kedua. Ada 7 project ya di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Sampai ketemu di project yang terakhir ya, project ketiga, tipe soal ketiga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.